Bismillahirrahmanirrahim. Babus salis fi jtinabil ma'asi zahirati. Bermula bab yang ketiga pada menyatakan menjauh segala maksiat yang zahir. Jadi yang bab yang ketiga ini membahas tentang masalah menjauhkan diri daripada maksiat zahir. Kata Imam Ghazali rahimahullah ta'ala, Imam Ghazali pernah berkata, apa kata Imam Ghazali? I'lam an-dina syatran. Jadi agama itu terbagi kepada dua. Ahaduhuma tarkul manahi wal akharu fi'lut ta'at. Yang pertama kita meninggalkan sesuatu yang dilarang oleh Allah, wal akharu fi'lut ta'at. Dan yang kedua kita mengerjakan taat. Jadi agama ini cuma dua be. Ninggal larangan, ngerjo yang diperintah oleh Allah. Kalau kita sudah meninggalkan larangan Allah, mengerjakan perintah Allah, maka itulah yang disebut dengan agama ataupun termasuk dalam konsep takwa. Imtisal awamirillah wajtinabu nawahihi. Namun watarkul manahi wal asyaddu. Meninggalkan sesuatu yang dilarangkan oleh Allah ini adalah asyad, yaitu sulit, payah kita nak ninggalkan sesuatu yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Macam mana tidak? Kita sudah mandi petang ni, elok pakai baju, duduk di muka rumah. Tiba kanti mulai tersebut orang tu macam ni, orang tu macam ni, mulai tersebut upat segala macam. Dak dari awak kanti ngata. Itu kadang susahnya, sulit kita nak ninggalkan. Kenapa? Kadang awak dak mau kanti ngata, awak nak lari segan pula. Maka agak sulit meninggalkan sesuatu yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Fa inna ta'at yaqdiru kullu ahadin. Kalau taat itu biasa mudah dilakukan. Sembahyang, ada kebanyak orang sembahyang. Bayar zakat, dak sembahyang banyak juga orang bayar zakat. Berarti taat ni agak mudah. Wa tarkul syahwati la yaqdiru 'alaiha illa siddiqin. Yang paling susah meninggalkan syahwat hawa nafsu. Macam mana hawa nafsu? Tagak rumah gedang, tagak mobil mewah, tagak gelang gedang, tagak segala mewah, syahwat. Susah nak ninggal. Ku rasa kini kita yang hadir ni dak ada yang dak moh rumah gedang dak. Galo-galo moh. Dak moh apa mobil ni elok, gagala moh. Tapi untuk meninggalkan keinginan ni, ini yang sulit. Tetapi macam mana saat kita membuat konsepnya? Meskipun kita ada punya keinginan rumah kita gedang, niatkan untuk beribadah. Meskipun kita ada mobil kita yang mewah, niatkan untuk ibadah. Macam mana caranya? Kita ada syahwat keinginan buat rumah gedang, buatnya rumah gedang, tetapi sediakan tempat untuk ada pengajian di situ. Sediakan tempat supaya kita bisa majlis di situ. Kita punya mobil, sediakan majlis ini. Siapa yang nak dakwah, silahkan pakai mobil saya. Siapa yang ada kepentingan dalam agama, membantu orang lain sebagainya, pakai mobil saya. Itu baru ya. Tapi kalau seandainya kita mencari kemewahan tersebut semata-mata untuk kemegahan, ini yang dinamakan syahwat yang sia-sia. Tetapi kalau seandainya kita di situ letakkan nilai ibadah, tak apa-apa, cari kekayaan, tapi pergunakan untuk nilai ibadah. Sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-muhajiru man hajara su' wal mujahidu man jahada hawa. Orang yang hijrah itu adalah orang yang meninggalkan perbuatan yang buruk. Sebelumnya kita terbuka aurat, kini tidak terbuka lagi lah, tertutup aurat. Hijrah namanya. Sebelum puasa kita keluar rumah masih tak ada pakai jilbab. Kini setelah puasa lah masuk bulan Syawal, keluar rumah lah sering pakai jilbab. Itu namanya hijrah. Sebelum puasa kita sering pakai celana kotak. Ya, celana kotak di sini. Sesudah raya, sesudah lewat puasa, kita tak dogi pakai celana kotak. Pakai kain, pakai celana le bawah daripada lutut. Itu namanya
hijrah. Tapi kalau seandainya sebelum puasa masih dak do nutup aurat, sesudah puasa dak juga nutup aurat, yang pertama gagal ibadah puasa, yang kedua dia belum hijrah. Karena maksud daripada hijrah berpindah kita daripada sesuatu maksiat kepada yang taat. Nah, itu baru hijrah. Wal mujahidu man jahada hawa. Orang yang jihad sesungguhnya adalah orang yang melawan hawa nafsunya. Mana contoh kita melawan hawa nafsu, kita tergak nak rumah gedang, kita tagak nak jadi ini, tagak nak jadi itu, tapi kita tak ada melanggar sesuatu yang dilarang oleh Allah. Kita tagak nak rumah mewah, tapi kita tidak melakukan mencari harta daripada harta yang haram. Kita teragak nak jadi pemimpin, kita tak ada melakukan sesuatu yang diharamkan oleh Allah. Berarti ini adalah orang yang jihad sesungguhnya. Karena pernah suatu hari sahabat bertanya kepada Rasulullah bahwa disebutkan di situ jihad berperang melawan kafir itu adalah jihad yang kecil, sementara jihad yang besar adalah jihad melawan hawa nafsu kita dewek. Kita bersungguh-sungguh di dalam melawan hawa nafsu. Malih semayang, paksa semayang. Malih kita beribadah, paksa ibadah. Itulah jihad yang sebenarnya. Teragak kita nak ini, kita tahan supaya kita tak ada melakukan yang diharamkan oleh Allah. Itulah jihad yang sesungguhnya. Kita biasa tak ada pakai jilbab, kita bersungguh-sungguh pakai jilbab. Itulah namanya jihad yang sesungguhnya. Karena jihad yang sesungguhnya adalah melawan hawa nafsu kita. Nah, maka konsep agama yaitu meninggalkan larangan Allah dan mengerjakan perintah Allah Subhanahu wa taala.